Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur drama Korea, The Red Sleeve episode ke-9. 잘기 나으리. Setelah putra mahkota mengetahui Duk-im adalah dayang muda yang selama ini ia cari, putra mahkota menginginkan jawaban dari Duk-im untuk melanjutkan kisah percintaan mereka. Namun jawaban Duk-im masih sama. Ia hanya bisa menjanjikan untuk melindungi putra mahkota di posisinya sebagai dayang istana. 왜 우든가? 이 언제를 전부 말입니까? Pandangan Duk-im tertuju pada banyaknya layangan sinyal yang membuatnya tertarik untuk dipelajari. Layangan tersebut digunakan sebagai media untuk memberi peringatan ketika terjadinya perang. Putra mahkota diperintahkan untuk mengunjungi makam kerajaan yang ada di perbatasan ibu kota. Raja memberikan suatu akses dari kayu yang bisa digunakan untuk mengerahkan pasukan komando pertahanan di ibu kota jika dibutuhkan. Putri Huwawan merasa sedih karena kini raja tak begitu memperhatikannya lagi. Ia mencurahkan kegundahannya kepada dayang senior. 정말이지? 네, 내가 지켜내 보이지. Dayang senior memimpin pertemuan di istana Gwanghwan. Ia berniat untuk memutuskan hubungan dengan Putri Huwawan karena saat ini Putri Huwawan kehilangan dukungan dari raja. Dayang senior mendapat kabar bahwa putra mahkota menghentikan seorang menteri yang selama ini bersengkongkol dengan dirinya. Kabar putra mahkota naik tahta sementara cukup meresahkan Dayang senior. Ia merencanakan sesuatu dalam perjalanan putra mahkota menuju makam kerajaan. Ia kemudian memberikan suatu kotak berwarna hitam kepada seorang dayang untuk memulai rencananya. 전하의 시선이 닿지 않는 곳으로. Duk-im yang merupakan dayang pribadi turut serta dalam perjalanan tersebut. Ia sedang bersiap diri dibantu dayang lainnya. 상관없어? 모처럼 걸밖을 구경하는 건데. Esok hari, perjalanan putra mahkota dilakukan diiringi pawai para dayang dan puluhan prajurit. Rombongan itu pun singgah di sebuah istana kecil yang sudah lama tak dihuni. Duk-im dan Dayang Seo merapikan tempat tidur putra mahkota. Dayang Seo meminta Duk-im menghangatkan selimut dengan berbaring di atasnya. Karena selimut sutra yang sangat nyaman membuat Duk-im ketiduran hingga sore hari tiba. Putra mahkota melakukan rapat untuk membahas suatu insiden besar yang dilaporkan warga. Karena selama 20 tahun terakhir, 100 gadis muda dikabarkan menghilang. Orang tua para gadis mengaku anaknya berpamitan untuk menjadi dayang istana. Namun sampai saat ini keberadaan mereka tak diketahui. Putra mahkota sangat kecewa karena selama ini ia tak mengetahui permasalahan tersebut. Guru Dukro memohon kepada putra mahkota untuk mengabaikan hal tersebut sampai putra mahkota naik tahta secara resmi. Namun putra mahkota tetap pada pendiriannya. Putra mahkota bersiap untuk beristirahat. Ia tak menyangka bahwa yang sedang berbaring di kasurnya adalah Duk-im. Ia lalu bergegas meninggalkan kamar untuk mengadakan suatu pertemuan. Sebelumnya, putra mahkota memerintahkan pengawal pribadinya untuk menjaga ruangan tersebut dan tidak memperbolehkan siapapun masuk. Dua orang dayang ini mendapat kiriman pesan dari seekor burung elang, yang mana isi dari pesan tersebut adalah mengenai sesuatu yang akan dilakukan pada pukul 10 malam. Dan seseorang yang mengirim pesan tersebut adalah dayang senior yang sedang berada di istana Gwanghwan. Duk-im terbangun di tempat tidur putra mahkota. Ia merasa bersalah karena ketiduran di saat jam bekerja. Pengawal Kang terkejut ketika Duk-im tiba-tiba keluar dari kamar putra mahkota karena sedari awal ia tak menyadari kehadiran Duk-im.
나으리긴 나으리. Dayang Seo berniat untuk mengunjungi kantor dapur kerajaan untuk memastikan stok makanan putra mahkota. Duk Im menemani Dayang Seo dalam perjalanan tersebut. Dayang Seo rupanya tak bisa merahasiakan lagi masuknya ia ke dalam anggota Istana Guanghan, pimpinan Dayang Senior yang juga bernama Dayang Cho. Duk Im tak menyangka Dayang Senior berkeinginan membentuk otoritas sendiri dengan mengkhianati istana. Dayang Wolhe dan seorang temannya menyuap prajurit yang menjaga gudang senjata. Mereka berdua merusak busur panah dan membuang bubuk mesiu milik istana. Duk Im dan Dayang Seo singgah di tepi sungai. Ia menemukan banyaknya kantong mesiu milik prajurit putra mahkota. 직접 다녀오시죠. Dayang Seo mengaitkan hal ini dengan rencana Dayang Cho sebelumnya. Ia lalu menyadari bahwa putra mahkota dalam bahaya. 마마님, 이제 거의 다 왔나 봐요. Mereka bergegas kembali ke istana untuk mengabarkan penemuan itu. Sayangnya jarak yang mereka tempuh lumayan jauh hingga membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke istana. Duk Im teringat menggunakan layangan sinyal dengan harapan putra mahkota bisa melihat kode yang ia kirimkan. Putra mahkota melihat layangan itu langsung menyadari jika musuh akan segera datang. Ia memerintahkan prajurit untuk bersiap siaga. Setelah memeriksa gudang senjata, putra mahkota sangat terkejut karena musuhnya adalah orang dalam yang berkhianat. 여기 나타나든 두려울 게 없을 것입니다. 그건 저기 밖에 있을 경우이지. Beruntungnya, pengawal pribadi menyimpan senjata putra mahkota di tempat yang berbeda sehingga aman dan bisa digunakan. 부탁하네. Ia mulai merencanakan strategi bersama pengawal serta memerintahkan Guru Dukro untuk meminta bantuan tentara dari akses kayu milik raja. Dukro bergegas menunggangi kuda menuju perbatasan karena berjanji akan kembali secepat mungkin untuk menyelamatkan putra mahkota. Di sisi lain, setelah menerbangkan layangan sinyal, Duk Im dan Dayang Seo tak membuang waktu untuk kembali ke istana. Duk Im melanjutkan perjalanan seorang diri hingga menjelang petang tiba. Dukro berhasil menyampaikan pesan putra mahkota kepada kepala prajurit untuk mengirim bala bantuan. Seorang dayang mencurigakan masuk ke dalam kediaman putra mahkota sambil membawakan benda untuk upacara kerajaan. Namun putra mahkota ternyata lebih lihai karena ia sudah bertukar posisi dengan pengawal Kang. 배우가 누구냐? 말해! Dayang tersebut dengan mudahnya dilumpuhkan oleh pengawal putra mahkota. Namun ia gagal untuk mencari tahu siapa dalang dari semua ini karena dayang tersebut keburu meninggal. Setelah gagal menghabisi putra mahkota, serangan selanjutnya pun datang dari Wolhe yang kita tahu dia adalah keponakan Dayang Cho. Apakah ini ada kaitannya dengan menghilangnya para gadis selama beberapa tahun silam? Putra mahkota berhasil menjebak pasukan berbaju hitam tersebut. Pertarungan kedua kubu berlangsung sangat sengit. Putra mahkota yang sedang melawan Wolhe mengetahui bahwa wanita tersebut bekerja di istana Joseon. Singkat cerita, kubu Wolhe berhasil dibukul mundur oleh putra mahkota. Namun putra mahkota yakin musuh akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Beberapa lama kemudian dugaan putra mahkota benar-benar terjadi. Musuh datang dengan mendobrak gerbang istana dengan jumlah yang lebih banyak. Putra mahkota ragu untuk bisa memenangkan pertempuran itu karena sudah kalah pasukan. Namun tiba-tiba suara tembakan datang dari berbagai penjuru yang menandakan datangnya Dukro bersama ratusan prajurit dari perbatasan. Putra mahkota berterima kasih kepada Dukro karena sudah datang tepat waktu dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Putra mahkota melihat Duk Im berlari dari kejauhan dengan badan yang sudah sangat kelelahan.
Dukim bersyukur karena putra mahkota masih hidup berkat layangan sinyal yang ia kirimkan. Putra mahkota terharu akan kesetiaan Dukim. Ia lalu memeluk Dukim yang sudah dalam keadaan pingsan. Guru Dukro tampak sinis karena putra mahkota hanya membanggakan Dukim sebagai pahlawan untuk dirinya dengan terus memeluk dayang tersebut hingga siuman. Padahal Dukro juga sangat berjasa karena telah menggerakkan bala bantuan untuk putra mahkota. 한부사대감을 만나러 갈 테니 채비해라. Dayang Cho tak menyangka putra mahkota berhasil mengalahkan serangannya berkat bantuan pasukan perbatasan. 기왕 이렇게 왔으니 Ia lalu menemui seorang menteri yang sebelumnya sudah dipecat untuk memprovokasi raja. Menteri ini mempengaruhi raja untuk tidak mempercayai putra mahkota tentang adanya seseorang yang berkhianat dan ingin menghabisi cucunya itu. 그래봤자 들을 거느린 위풍당당한 Ia justru memfitnah putra mahkota bahwa alasan dikerahkannya pasukan komando agar putra mahkota terlihat lebih berwibawa dan berkuasa dibandingkan raja saat ini. Mendengar hal itu, raja seperti tak mempercayai putra mahkota. Ia pun memutuskan untuk mengirim utusan guna mencari tahu kejadian yang sebenarnya. 소인이 살아온 세월. Dayang Cho rupanya sudah memprediksi semua ini. Ia yang sangat percaya diri mengenali raja berniat melakukan sesuatu dalam waktu 10 hari sebelum kebenaran terungkap. 도와주시겠습니까? Singkat cerita, putra mahkota kini kembali ke istana dan mengembalikan akses kayu milik raja. Setelah kejadian itu, raja memerintahkan untuk memindahkan kediaman putra mahkota tepat di sebelah kediaman raja sehingga lebih mudah untuk diawasi. Dukim berada di perpustakaan. Ia dikejutkan dengan kedatangan putra mahkota yang memang sedang Dukim pikirkan. Dukim mendapat suatu kesempatan untuk meminta suatu hal dari putra mahkota karena telah menyelamatkannya kemarin. 아까 서구에서 보고 싶어 했던 Namun bukanlah suatu permintaan yang mewah. Sambil menggunakan teleskop milik putra mahkota, Dukim memohon agar putra mahkota dapat naik tahta di hari yang telah ditentukan dan tak perlu memikirkan perasaannya kepada Dukim saat ini. 좋은 임금이 되셔야죠. 다른 일을 생각하실 겨를이 있습니까? 그날까지 다른 생각은 마옵소서. 그녀의 일은 입에 담지 말게. Dalam beberapa hari ke depan, putra mahkota sepertinya tak bisa mengunjungi Dukim karena konflik yang sedang ia alami dengan raja. 적게 예 전하 제조사 Raja menghadiahkan sebuah rumah di kawasan terbaik untuk Dayang Cho atas kesetiaannya selama ini melayani raja. Raja yang merasa usianya tak panjang lagi memohon agar Dayang Cho melupakan semua hal yang membuatnya sakit hati. 오히려 기쁩니다. 오랫동안 간직했던 의무. Dayang Cho menanyakan alasan raja lebih memilih Selir Yeong untuk ia nikahi ketimbang dirinya sesuai janji raja dulu. Raja pun mengatakan suatu hal yang membuat Dayang Cho sangat kecewa karena Selir Yeong dinilai raja mempunyai perangai yang lebih baik ketimbang Dayang Cho, sehingga Selir Yeong membuat raja sangat nyaman. 형제만 남고 내가 가난히 앉아 당하기만 할 Dayang Cho berniat memberikan rumah pemberian raja kepada Putri Huawan karena setelah putra mahkota naik tahta, Putri Huawan harus mempersiapkan diri untuk segera meninggalkan istana. Namun Putri Huawan masih belum menerima jika dirinya disepelekan begitu saja.
Dukim memergoki Wolhe yang sedang mengancam Dayang Seo di sebuah ruangan. Karena Dayang Seo jarang terlihat di istana Guanghan setelah peristiwa penyerangan putra mahkota. Dari situlah Dukim menyimpulkan bahwa Dayang Cho yang merencanakan semua ini. 그 사실을 절대 잊지 마십시오. 있었던 영모 그 배후에 광한궁이 있을지도 몰라. Ia menceritakan organisasi terlarang para Dayang di Guanghan kepada teman-temannya. 너희도 알아야 할 것 같아. Malam harinya, Dukim mengajak Dayang Seo untuk menghapus nama keanggotaannya di istana Guanghan. Karena setelah utusan raja selesai melakukan penyelidikan, raja pastinya akan menggeledah istana Guanghan beserta semua anggota yang terlibat di dalamnya. Dukim menyelinap masuk ke kediaman Dayang Cho yang saat itu sedang kosong untuk mencari daftar nama tersebut. Namun ia gagal menemukannya. Pandangan Dukim justru tertuju pada sebuah pintu yang ternyata adalah gerbang rahasia menuju istana Guanghan. Dayang Seo sendiri tak mengetahui gerbang tersebut karena setiap kali ia ke sana, matanya selalu ditutup oleh seseorang. 아버지께서 꼭 마마님께 인사드리라고 해서. Sementara itu, ketiga teman Dukim merasa cemas karena Dayang Cho kini kembali. Ia pun curiga melihat padamnya sebuah lilin yang menandakan ada penyusup yang baru saja datang. 당장 성과 덕임을 내 앞에 데려와라. 예. Dayang Cho memerintahkan untuk mencari keberadaan Dukim setelah melihat ketiga temannya tadi. Dukim menemukan